perkawinan merupakan suatu fase kehidupan yang akan dijalani oleh manusia. Perkawinan bagi orang Minang dianggap sebagai suatu masa peralihan hidup yang amat penting. Setelah menikah, seorang dianggap telah memasuki dunia dewasa dan mengalami peralihan status dari kemenakan menjadi urang atau orang. Bagi orang Minang, perkawinan merupakan sebuah bentuk peresmian ikatan atau hubungan timbal balik antara dua kaum yang dipersatukan dalam sebuah ikatan perkawinan. Sedangkan dalam istilah fikih Islam, baralek disebut walimah. Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak untuk penghelatan di luar perkawinan. Dan pernikahan sebagai rasa syukur kita atas nikmat Allah berupa berlangsungnya akad nikah. Dalam hadis Nabi, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW membuat walimah untuk istri-istri beliau seperti walimah yang diselenggarakan untuk istri yang bernama Zainab. Beliau waktu itu memotong seekor kambing." Pada zaman sekarang ini, banyak orang yang melaksanakan baralek atau orang yang merayakan pernikahannya yang tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam seperti untuk ajang pamer kekayaan dan juga memamerkan menantunya di antara keluarga dan kerabat. Namun lebih menyedihkan lagi, perayaan walimah di kalangan umat Islam telah terbawa arus mengikuti ajaran Nasrani. Walimah diselenggarakan di kampung-kampung yang mana walimah tersebut mengundang artis-artis dangdut seraya bergoyang bersama-sama sampai larut malam, dan ini adalah salah tujuan dalam walimah. Semestinya, pahami tujuan dan niat dalam mengundang dan diundang dalam acara walimah atau waralek. Menjadi beban dan keharusan di masyarakat dalam sebuah resepsi, pernikahan atau acara yang semisalnya, ketika dia melaksanakan perhelatan dan diundang orang-orang terpilih. Meskipun ada undangan masyarakat luas, namun yang paling utama diharapkan amplop alias uang di dalam celengan. Nanti selesai hajatan, amplop dicatat dengan nama dan nominalnya. Bila si fulan membawa 200, 100, 50 atau 5.000 rupiah, maka kelak yang bersangkutan mengundang akan dikembalikan sejumlah itu. Terkadang dilebihkan karena dianggap itu sebuah hutang piutang. Seharusnya itu tak terjadi dan jangan dianggap utang piutang. Ketika seorang diundang dalam sebuah pesta walimah, acara tasyakuran atau yang semisalnya, maka hukum asal kita tidak membawa apa-apa alias datang saja, dikarenakan itu adalah undangan menghadiri acara dan bukan undangan memaksa membawa uang. Maka membawa sumbangan berupa uang amplop bukanlah suatu kewajiban. Beda halnya kalau ingin memberikan hadiah, biasanya kado, itu adalah hal yang dianjurkan dalam agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahadu tahabu." Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari. Amalan sukarela inilah yang paling utama, walau nilainya hanya sedikit, sehingga tidak perlu berhutang. Ya nisa al-muslimati, la tahkirana jaratun li jaratiha, walau firsina satin. Wahai para wanita muslimah, tetaplah memberi hadiah pada tetangga, walaupun hanya kaki kambing yang diberi. Hadis Bukhari nomor 2566 dan Muslim nomor 1030. Ini pertanda bahwa tetaplah memperhatikan tetangga atau masyarakat yang mengundang kita di dalam berbagi hadiah dengan sesuatu yang mudah bagi kita dan tidak perlu membebani diri. Memberikan sedikit tetap lebih baik daripada tidak sama sekali.
persoalan tuan rumah yang mengadakan pesta tidak suka dengan hadiah yang sedikit, itu adalah persoalan lain. Catatan, hutang itu tidak boleh dibawa mati, walau seperti cerita tadi. Maka itu beban yang mengundang atau yang diundang, perbaiki niat. Dan jangan ada sedikit pun harapan selain doa, sedekah, dan saling membahagiakan. Bukan akad utang piutang. Dalam istilah di Minang, biasanya diistilahkan utang babaye piran duit ditarimo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.